Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam satu hobi, salam satu laras, salam situng ateh. Syukur alhamdulillah, semoga kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik sahabat. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya ingin mengkomparasikan ataupun ingin menjelaskan tentang perbandingan menggunakan mountcam HP dan juga mountcam action kamera semacam ini sahabat. Dan saya tekankan sahabat, saya bukan penjual, bukan jualan, hanya sebagai pengguna saja sahabat. Jadi jangan bertanya berapa harganya dan jangan bertanya apakah jual atau tidak. Saya bukan penjual, bukan produsen, bukan ahli juga sahabat, hanya pengguna biasa. Jadi saya sekarang hanya sekedar berbagi pengalaman lah tentang penggunaan kedua mountcam ini. Baik sahabat, sebelumnya saya akan jelaskan tentang bahannya dulu ya. Kalau kaca yang digunakan sahabat sepertinya sama kalau kacanya, dan kejernihannya juga sepertinya sama lah ketika oleh saya digunakan di teleskop saya, itu kejernihannya hampir sama kedua kaca yang digunakan pada dua mountcam ini. Kita langsung saja sahabat, kita mulai dari mountcam yang menggunakan klem semacam ini dan juga mountcam yang menggunakan baut semacam ini. Mountcam yang menggunakan klem semacam ini sahabat, itu kelebihannya adalah mudah ketika kita membongkar pasang kepada unitnya. Kalau umpamanya kita memiliki sekian senapan dengan sekian teleskop dan mountcamnya hanya menggunakan satu, maka kita bongkar pasang itu mudah sahabat. Ini menggunakan klem, mudah bongkar pasangnya. Namun kelemahannya ya nanti perbandingannya sahabat, perbandingan terbalik ini. Kelemahannya menggunakan ini sahabat, yaitu ketika mau mengatur terhadap kemiringan ataupun posisi mountcamnya kepada teleskopnya. Sedangkan penggunaan baut semacam ini sahabat, ini kelemahannya ya ketika bongkar pasang, karena ada 3 baut yang digunakan, kita harus longgarkan 3 baut dan sebagainya, sedangkan ini hanya menggunakan 1 baut. Tapi kelebihannya sahabat, menggunakan 3 baut semacam ini, maka kita bisa mengatur kemiringan ataupun posisi mountcam ini kepada arah teleskopnya agar sesuai. Jadi kelemahan dan kelebihannya ini berbanding terbalik sahabat. Selanjutnya kita akan mulai dari kamera yang digunakan, menggunakan kamera HP atau menggunakan kamera action kamera semacam ini. Apa kelebihan dan kekurangannya? Kita mulai dari yang menggunakan HP dulu sahabat. Mountcam yang menggunakan kamera HP, kelebihannya dulu yaitu posisi mountcamnya dengan kameranya atau dengan HP-nya itu sangat dekat sahabat, atau sangat tipis lah, berbanding terbalik dengan yang menggunakan action kamera semacam ini. Ini tipis, sehingga kalau umpamanya kita dibawa belusukan ke tengah hutan, itu lebih tidak tersangkut lah ke relantingan dan sebagainya, berbeda dengan menggunakan action kamera semacam ini. Jadi ini akan mudah tersangkut karena posisinya agak lebar ke samping. Itu kelebihan yang kedua menggunakan HP semacam ini sahabat, yaitu kita bisa langsung meletakkan aplikasi edit video pada HP-nya, sehingga hasil kamera yang dihasilkan dari HP ini bisa langsung kita edit masuk kepada aplikasi edit videonya. Beda dengan menggunakan mountcam semacam ini, action kamera semacam ini sahabat, maka data yang ada di sini harus dipindah dulu baru kita bisa edit. Itu kelebihannya menggunakan HP. Kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang ketiga sahabat, yaitu menggunakan HP semacam ini baterainya itu lebih awet. Tapi tergantung HP-nya juga sih. Kenapa? Karena action kamera semacam ini sahabat, kebanyakan baterai yang digunakan hanya bertahan sekitar 2 jaman lah, ataupun 1 jam setengah atau 90 menit atau 1 jam setengah maksimalnya itu. Ini. Jadi kalau umpamanya kita hunting dengan durasi yang panjang menggunakan action kamera semacam ini, maka kita harus menyiapkan power bank untuk kita charging di hutan. Sedangkan menggunakan handphone itu baterainya lebih awet. Gitu. Kelemahannya sahabat,
kelemahannya. Kelemahan yang pertama, menggunakan action atau mount cam dengan kamera HP. Kelemahan yang pertama yaitu pada kamera HP sahabat biasanya ada autofocus, pengaturan fokus pada kameranya. Kalau kamera-kamera dengan autofocus yang lambat sahabat, maka kadang-kadang ketika kita menarget sebuah buruan, itu fokusnya masih harus diatur lagi karena kadang-kadang blur dan sebagainya. Karena kameranya autofokusnya terganggu ataupun tidak cepat menyesuaikan dengan jarak pandang pada teleskopnya. Kelemahan yang kedua menggunakan HP yaitu karena nggak mungkin kita menggunakan HP semacam ini sebagai akan menempel selamanya di mount cam-nya, maka pasti kita tidak akan meletakkan secara paten sahabat. Karena tidak diletakkan secara paten, maka hanya dijepit semacam ini sahabat, maka ini mudah tergeser karena benturan sahabat. Terbentur sedikit, terbentur sedikit kayak gini, goyang sedikit sudah merubah posisi kamera pada lubang mount cam-nya. Sehingga kadang-kadang hasil yang didapatkan itu lingkaran pada kameranya, lingkaran teleskopnya kadang-kadang sedikit miring dan sebagainya sahabat, karena kena tekan dan sebagainya. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu saat kita mau menghidupkan HP, apalagi masih mau dikasih pola sahabat, waduh, ada buruan dihidupkan masih masukkan polanya, ditekan ditekan kameranya, masih sulit sahabat, sehingga agak lama lah ketika kita mau menghidupkan kamera. Kalau saya sahabat, solusi saya itu ketika kita sudah sampai di posisi target sahabat, karena saya itu adalah huntingnya dengan cara belusukan sahabat, bukan nyanggong ya. Jadi kadang-kadang kita bertemu dengan buruan itu tidak disangka-sangka tiba-tiba ada gitu, lalu secara refleks kita harus membidiknya. Kita akan kesulitan kalau masih harus menghidupkan dan sebagainya. Biasanya kalau saya itu sahabat, hidupkan kameranya, kita pause aja, baru ketika ada target itu kita langsung tekan pause-nya, langsung kita langsung kamera. Kalau kita masih mau menghidupkan kamera, menyesuaikan posisi besaran lensa dan sebagainya, itu agak kesulitan. Kelemahan yang keempat, kamera yang bagus pada kamera handphone sahabat, maka kita harus membeli handphone yang harganya lumayan mahal sahabat, mahal. Kalau kita membutuhkan hasil kamera yang bagus, autofokusnya itu cepat menyesuaikan, maka kita butuh handphone yang bagus, mahal berarti. Itu saja pada menggunakan kamera handphone. Sedangkan menggunakan action kamera, kita mulai dari kelebihannya sahabat. Kelebihan action kamera, dengan kualitas kamera yang sudah bagus, Full HD namanya, maka kita bisa mendapatkan action kamera yang murah meriah, lebih murah daripada handphone lah. Kita menggunakan semacam kalau kita menggunakan milik Xiaomi ataupun milik GoPro sahabat mungkin mahal, maka kita bisa saja memilih harga-harga yang lebih murah lagi, tapi sudah kualitas kameranya mungkin sudah bagus sahabat. Harganya lebih murah lah daripada kita membeli handphone. Kelebihan yang kedua, karena di sini ada waterproof yang dipatenkan kepada mount cam-nya, maka saat kita membongkar pasang kameranya tidak perlu mengatur posisi kameranya, langsung pas. Beda dengan menggunakan handphone. Kalau handphone kita bongkar, kita ambil, mamanya kita pasang lagi, harus kita sesuaikan lagi lokasi kameranya kepada lubang mount cam-nya. Kalau ini sahabat, maka kita cukup mudah lah. Jadi kalau mamanya mau dibuka semacam ini, kemudian mau dipasang lagi, maka secara otomatis sudah menyesuaikan dengan lubang pada mount cam-nya. Kenapa? Karena sudah ada, anggap dulu ya, mounting menjadi mounting juga ini, waterproof-nya ini. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, pada mount cam ini tidak ada autofocus sahabat, sehingga langsung kameranya menyesuaikan pada pandangan teleskop. Jadi kita tidak perlu mengatur autofokusnya, langsung mengikuti fokus pada teleskopnya.
Kelebihan yang keempat yaitu untuk menghidupkan kamera ini cukup mudah. Ditekan di sini sudah hidup, maka saat kita mau menarget buruan maka cukup ditekan langsung hidup kameranya. Beda dengan ini harus tekan kita menekan tombol power di sini, menekan aplikasi kamera di sini dan sebagainya. Masih agak sulit. Itu kelebihannya, sahabat. Kelemahannya ya seperti yang telah diulas sebelumnya, sahabat. Kelemahan ini yang pertama adalah sangat lebar. Posisinya sangat lebar. Kalau di bawah belusukan kadang-kadang bisa tersangkut kepada rantingan dan sebagainya. Pergerakannya tidak leluasa lah. Apalagi diletakkan di sebelah kiri senapan kita, maka ini akan membentur-bentur badan kita, sahabat. Rasanya nggak enak banget kalau belusukan. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu filenya ya kita harus salin untuk mengeditnya kepada aplikasi. Kalau umpamanya kita mengolah video menggunakan handphone, maka kita harus pindah dulu. Kelemahan yang selanjutnya yaitu baterainya, sahabat. Baterainya kurang awet karena seperti yang telah saya sampaikan tadi, kebanyakan action kamera itu hanya menyediakan baterai dengan kapasitas ketahanan sekitar 1,5 jam. Itu. Mungkin itu saja, sahabat, yang bisa saya sampaikan kali ini. Jika para sahabat yang lain punya informasi tambahan, bisa sahabat letakkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.